sahabat tani, sekarang kita berada di kebun di halaman sekitar kantor BPP Mengkendek. Saat ini kita akan mengolah lahan dengan menggunakan kultivator atau semacam traktor di kebun yang mini kultivator. Jadi sebentar kita akan menanam terung di lokasi ini. Sekarang kita sementara mengolah lahan dengan alat mesin kultivator untuk meringankan tenaga kerja. Jadi dengan menggunakan alat ini pekerjaan kita menjadi lebih ringan. Kultivator ini bisa juga dioperasikan oleh ibu-ibu. Setelah kita membuat bedengan atau membuat parit, selanjutnya kita akan menaburkan pupuk kandang di atas bedengan. Jadi sebelum bedengan dirapikan, kita taburi pupuk kandang dan sekam padi yang sudah agak tua. Jadi ini adalah kotoran ternak ayam petelur. Ya. Setelah menabur pupuk kandang, sekarang kita akan menambah sekam padi yang sudah agak tua untuk kita tabur juga di atas bedengan ini. Dirapikan, tapi sebelum ditutup dengan mulsa plastik, kita hambur sekam padi di atasnya supaya bedengan ini nanti bila mana ditutup dengan mulsa akan kelihatan rapi, akan rapi jadinya. Kita hambur saja dulu.
Sekarang kita mencampur bahan pengurai atau dekomposer yang nantinya akan disemprotkan pada bedengan yang akan dimulsah. Nah, kita sekarang menggunakan dekomposer. Ini kebetulan kita gunakan bumi, jadi banyak macam dekomposer, ada yang 4 dan lain sebagainya. Jadi untuk satu ember ini cukup kita tuangkan 2 tutup dekomposer. Nah, setelah itu kita aduk rata. Setelah diaduk rata, kita masukkan ke dalam hand sprayer untuk disemprot kemudian. Ya, sekarang kita melakukan penyemprotan menggunakan bahan dekomposer tadi di atas di seluruh permukaan bedengan yang ada. Jadi fungsi dari dekomposer ini, larutan dekomposer, adalah untuk mempercepat proses penguraian pupuk organik dan bahan-bahan organik yang lain, termasuk sekam padi yang kita tebarkan di atasnya. Saat ini kita akan memasang mulsa dengan menggunakan penjepitnya. Ini ada yang sudah dibuat tadi oleh ibu-ibu. Jadi kita sekarang pasang mulsanya. Jadi kita pasang mulsa, tadi sudah ditarik, jadi ini harus betul-betul ditarik supaya tidak kendor. Jadi setelah ditarik lalu dijepit kedua ujungnya. Setelah semua dijepit kedua ujungnya, sebelah sana dan di sebelah sini, kita lalu jepit yang di bagian tengah mulai dari ujung sini. Ini kita gunakan kayu tadi penjepitnya. Jadi caranya ini dilengkungkan seperti ini, kemudian ditusuk, kasih arahkan ke sini.
Nah, kita tinggal di sini ya. Ya. Setengah-setengah meter. Jaraknya ini penjepit. Jadi kita tusuk saja masuk ke dalam. Ya, bagian bawahnya. Ya. Jadi seperti itu seterusnya sampai selesai. Ya, saat ini kita lagi sementara melubang mulsa, lubang tanam nantinya. Tanaman terong yang akan kita tanam, kita buatkan lubang dulu. Jadi cara melubang mulsa itu dengan menggunakan kaleng bekas. Ini ada kaleng cat yang ukuran 1 liter. Ini diisi dengan arang yang sudah membara ya. Ya, tapi ini kalengnya dibocor-bocor sampingnya supaya ada angin masuk ke dalam sehingga apinya tidak mati. Ya, oke, silakan dikasih jalan. Ya, ini cara melubang. Nah, ini ada ibu satu, ibu penyuluh. Nah, itu sementara melubang. Nah, ini jarak tanamnya kita sudah ukur. Sebelum dilubang kita ukur. Jadi jarak tanam yang kita gunakan di sini adalah 80 cm per tanaman. Ya, jarak tanaman di dalam bedengan ini 80 cm. Ya. Ya, jadi setelah mulsanya dilubang, ya kita membuat lubang di dalam media tanamnya di bawah dalam. Ya, kita buka. Jadi disorong saja ke pinggir tanahnya. Ya, itu sudah jadi lubangnya. Ya, seperti ini. Jadi nanti sebelum ditanam kita taruh dulu pupuknya, pupuk yang sudah difermentasi, pupuk kandang atau pupuk bokasi. Jadi kita masukkan ke dalam lalu kita tanam bibitnya. Masukkan ke dalam lubang yang kita sudah buat tadi. Nah, dimasukkan kemudian digaruh dengan tanahnya yang ada di dalam. Setelah itu baru kita tanam. Sobat Tani, baiklah sekarang saya akan memperlihatkan bagaimana cara kita menanam bibit. Ini ada bibit terong yang saya pegang sekarang, masih dalam kokeran. Jadi ada juga cara bagaimana supaya mudah mengeluarkan bibit ini dari tempatnya atau dari kokeran ini, yang plastik ini. Yang pertama-tama harus basah. Kalau dia kering harus disiram dulu, tapi ini karena sudah basah tidak perlu lagi disiram. Jadi kita pijit-pijit saja masuk supaya padat di dalam, kemudian kita balik, letakkan di antara jari. Ya, diletakkan di antara jari, kemudian kita tarik keluar. Ya, seperti